Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri, NIM S1180004. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi aljabar linear, yaitu tentang vektor. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai vektor, sebenarnya ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih definisi dari vektor itu sendiri? Jadi vektor itu merupakan suatu besaran seperti ini. Besaran, nah dalam ilmu fisika kita mengenal dua jenis besaran, yaitu ada yang namanya besaran skalar dan ada juga namanya besaran vektor. Nah, bedanya jika besaran skalar itu dia hanya terdiri dari nilai saja, berbeda jauh dengan besaran vektor, di mana vektor dia memiliki nilai dan juga arah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan ini dia. Nah, di sini ada terdapat dua vektor. Di sini saya menuliskan vektor 1 ini adalah variabelnya A dan vektor 2 ini variabelnya B. Ini adalah vektor. Ini adalah dua vektor A dengan B. Nah, untuk proses perhitungannya jika kita ingin, sini saya akan mencontohkan dengan cara mengalihkan. Jadi mengalihkan A kali B dari vektor ini itu seperti ini. Misalnya A kali A titik B. Jadi mereka ini dapat dikalikan dengan menggunakan perkalian titik, atau juga bisa dikatakan sebagai perkalian silang. Nah, untuk contohnya itu seperti ini cara. Nah, di sini tuh ada terdapat vektor. Nah, vektor itu vektor. Nah, ini adalah cara menghitung vektor. Ada A kali A titik B sama dengan, ini tuh garis atau panjang A. Jadi panjang vektor A dengan kali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Ini tuh namanya cos theta. Nah, ini yang garis ini yang ada di antara vektor A dan vektor B itu namanya dinamakan dengan theta atau sudut di antara A dan B. Jadi di sini kita akan mengalihkan panjang A dengan panjang B dikali dengan cos theta. Atau kita juga bisa mengalihkan dengan seperti ini, dengan cara ini. Misalnya di sini A kali B sama dengan AX ini dikali BX yang ini ditambah AY. AY itu dalam vektor itu kita kenal dengan nilai X dan Y. X-nya itu yang arah ini, arah ke bawah ini itu namakan X, dan yang kalau ke atas itu namanya Y. Itu simbolik X. Jadi jika kita mengalihkan X, mengalihkan Y, lalu nanti kita akan tambahkan dengan hasil perkalian AY dengan BY. Nah, untuk contoh perhitungannya lagi, nah, di sini sudah ada ini yang garis lurus yang dengan biru itu dia itu disebutkan dengan X, dan garis lurus ke atas itu Y. Nah, untuk rumusnya itu A kali B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Nah, oke, kita coba caranya. Nah, caranya itu saya copy saja supaya cepat. Nah, di sini kan kita sudah ketahui bahwa nilai A-nya itu, panjang A itu yang ini, panjang AI-nya itu adalah 10. Jadi kita masukkan saja 10. Intinya ketika kita sudah tahu rumus dari proses untuk mencari perkalian A kali B, rumusnya itu panjang A dikali panjang B dikali dengan cos theta. Jadi next sisa kita masukkan saja nilai-nilainya kalau kita sudah paham dengan rumusnya. Jadi untuk panjang B-nya itu 13. Kemudian cosnya itu kalau kita perhatikan ini, cosnya dia itu 59,5 derajat Celcius. Jadi kita kasih masuk saja dalam sini 59,5 derajat Celcius. Kalau derajat caranya kita copy lagi supaya cepat. Di sini saya copy saja supaya kita cepat untuk perhitungannya. Nah, di sini kita kalau sudah ditahu panjangnya 10, bisa kita kasih masuk saya 10 kali 13 kali cos theta itu 59 cos 59 itu kita gunakan rumus, kita pakai rumus untuk cari vektornya itu, jadi dia itu nilainya 0,5
5075 sekian. Terus kita kasih masuk lagi nilainya. Jadi untuk hasil keseluruhannya itu dari A kali B itu hasil dari 10 itu hasilnya saya sudah mengalihkan gitu, jadi hasilnya itu 65,98,6 gitu. Jadi kita ambil saja 2 angka di belakang koma. Jadi itu ini untuk hasilnya untuk proses mengalihkannya. Sebenarnya dalam melakukan perkalian 2 titik perkalian titik ada 2 cara. Kita juga bisa dapat melakukan dengan langsung menghitung dengan cara lain. Contohnya di sini kita kasih masuk lagi nilainya. Ini cara lain. Di sini kita tulis. Di sini cara lain. Oke. Jadi untuk cara lainnya itu kita kasih masuk nilai AX-nya dari gambar yang tadi. AX-nya itu kita lihat dari sini. Nah, ini tuh AX-nya itu ini tuh AX-nya itu ini. Kalau untuk nilai AX dari yang tadi itu, oke, kita copy saja gambarnya. Saya copy gambarnya di sini. Nah, ini tuh untuk cara lainnya. Jadi untuk A titik kali B itu AX-nya sini kita kasih masuk makanya nilainya AX itu berapa. Jadi nilainya AX itu negatif 6. Kemudian BX itu yang mengarah ke sana. Ini BX arah garis lurus X-nya. Terus dia itu berarti 5. Kemudian AY-nya itu 8, kemudian BY-nya 12. Jadi kita sisa hitung saja. Kemudian kita hitung supaya cepat dan susun. Saya sisa copy saja untuk formatnya. Kita copy misalnya sini berapa, 6 kali 5 berapa, negatif 30 ditambah dengan di sini maunya 8 besar, 8 kali 12 96. Oke, kemudian berarti negatif 30 tambah negatif 96 berarti 30 kurang 96 berarti dia itu negatif 66. Jadi itu sih cara untuk mencarinya. Nah, ada cara lain. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa di rumusnya kita juga bisa menggunakan yang namanya cos theta. Mengapa cos theta? Jadi jadi untuk mengalihkan 2 vektor itu panjangnya kita menggunakan panjang, tetapi panjang itu kan merujuk ke arah yang sama. Jadi panjang vektornya itu harus berada di arah yang sama. Jadi di sini kita harus cara sama dengan lain kita menambahkan cos theta untuk membantu proses perkalian dua vektor tersebut. Adapun untuk urutan perkaliannya entah itu dimulai dari panjang A kali cos theta atau panjang B kali cos theta itu sama saja. Tergantung dari mana kita melakukan proses pengurutan untuk melakukan perkaliannya. Nah, selanjutnya perkalian dengan ada namanya sudut kanan. Di sini saya sudah masukkan rumusnya. Sebenarnya untuk melakukan proses perkalian itu pada dasarnya ketika kita sudah tahu rumusnya, kita sisa masukkan saja nilai-nilainya. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Di sini sudah rumusnya itu A kali B itu panjang A, ini simbol garis ini itu panjang A dikali panjang B cos theta. Nah, untuk cos theta sendiri di sini 90 derajat karena kan dia di sini untuk titik sudutnya itu dia merupakan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah, di sini sisa kita kasih masuk nilainya sama seperti dengan yang sebelumnya. Untuk AX-nya itu 12, negatif 12. Kenapa negatif 12? Karena pada dasar garis lurus X itu untuk bagian X ini yang seperti ini, dia itu kan mengarah ke gini. Ini kan garis lurusnya ini begini.
garis lurusnya. Ini garis lurus untuk nilai X-nya. Tapi berhubung karena A-nya itu nilai 12-nya berada di sebelah kiri, dia lari ke sebelah kiri, jadi nilai X-nya itu negatif 12. Berbeda dengan kalau BX-nya dia itu positif 12. Nah, kemudian AY-nya yang naik ke atas ini AY, ini garis Y, ini garis Y naik ke atas ini Y, itu nilainya 16. Kita kasih masuk saja 16. Kemudian B-nya 9, yang ini sorry, itu 9. Kita hitung, perhitungannya sama seperti yang sebelumnya caranya. Kita hitung 16 kali 12, 16 kali 9, kita kasih masuk min 12 kali negatif 12 kali 12 itu negatif 4144, karena tetap negatif, karena negatif kali positif itu artinya negatif. Kemudian ditambah 16 kali 9, 16 kali 9 sama 144. Oke, hasilnya itu sebenarnya A kali B itu hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya itu ada namanya 3 atau 2 dimensi. Sebenarnya untuk proses melakukan pencarian perkalian dua vektor itu sama semua rumusnya, dan ini juga untuk 3 atau lebih dari 2 dimensi. Hanya bedanya di sini kita menambahkan lagi variabel Z. Variabel Z-nya di sini ini untuk A, B dengan Z. Rumusnya sama. Bagaimana caranya? Sebenarnya caranya itu bisa kita kasih masuk saja nilai-nilainya. Kalau kita sudah tahu misalnya itu nilainya untuk jadi AX-nya itu 9, kemudian BX-nya itu 4, ini BX-nya ini yang ke sana 4, terus A-nya 2, kemudian 7, 8, kemudian Z-nya itu 7, kemudian 10. 39 kali 4 36, ditambah 2 kali 8 16, ditambah 7 kali 10 70, 36 tambah 26 tambah 70 itu 122. Jadi hasilnya 120. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.